Shalom, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, berkonsentrasi penuh kepada firman Tuhan supaya tidak satupun berkatnya yang tercuri oleh iblis. Selain kasih Tuhan, pagi hari ini sebetulnya saya mau menyampaikan mengenai akhir zaman. Tapi minggu lalu sudah tertunda karena Tuhan suruh ngomong yang lain. Hari ini ya disuruh tunda lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai pengharapan. Yang lalu Pak Abed pernah menyampaikan mengenai pengharapan yang dewasa ya, yang tidak menuntut. Juga dilanjutkan iman, pengharapan, dan kasih. Ini akan melengkapi lagi saudara, kita akan belajar mengenai pengharapan lebih jauh lagi. Mungkin memang ini diperlukan supaya kita bisa tetap berharap kepada Tuhan dan mendapatkan buahnya. Kita akan buka dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, saya akan bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahuwah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kan ayat hafalan ya, kita semua sering sudah baca ayat ini. Tapi hari ini kita akan gali lebih dalam. Jadi saudara-saudara, ini Tuhan yang bicara melalui Nabi Yeremia. Dia ngomong, aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan tujuannya untuk memberikan kepada kita yang percaya kepada Dia suatu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita lihat di sini, ini adalah rancangannya siapa? Bukan rancangan kita tuh, rancangannya Tuhan tuh. Berarti siapa yang mau hal ini terjadi? Tuhan. Jadi Tuhan punya keinginan, punya rancangan. Rancangan itu sudah terjadi atau belum? Belum. Rancangan itu sama dengan harapan. Jadi Tuhan itu punya harapan, punya rancangan. Ini Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang punya rancangan. Jadi jangan ada yang ngomong, aku pantas enggak ya? Aku berhak apa enggak ya? Saya kasih tahu saudara ya, kita semua tidak berhak, kita semua enggak pantas. Tetapi Tuhan tetap mau merancang ini kepada kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Jadi, adakah yang pantas mendapatkan masa depan penuh harapan? Tidak ada, kita ini penuh dosa, kita ini debu, tidak ada artinya. Tetapi Tuhan karena Dia Maha Pengasih, Dia punya rancangan dengan kehendaknya sendiri, bahwa Dia merancangkan damai sejahtera kepada kita. Jadi ini Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mau, Tuhan yang punya rancangan, Tuhan yang punya acara. Jadi jangan bertanya-tanya lagi, aku pantas apa enggak. Selama engkau mengiring Tuhan, selama engkau percaya kepada Dia, rancangan ini untuk Anda. Rancangan penuh damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tujuannya adalah untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saya selalu ngomong sama anak saya, Lois, papa, mama selalu ngomongi kamu sebelum terjadi. Papa, mama tahu kalau kamu begini akan susah, begini akan baik. Jadi kamu tak omongi, saya kasih tahu sebelum waktunya. Artinya orang tua selalu ngomong ke masa depan.
Kalau anak ada kesalahan ya sudah, ini sudah salah jadi pelajaran, tapi nggak akan diurus depan yang panjang. Jadi pelajaran, tetapi yang kita omongkan orang tua selalu ngomong anaknya untuk masa depan yang baik. Begitu pula Bapak kita yang di sorga selalu memikirkan yang ke depan yang lebih baik. Apapun kondisimu saat ini, itu bukanlah yang utama. Keadaanmu sekarang baik ataupun buruk, itu bukan yang utama. Yang penting Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang damai sejahtera, yang penuh harapan. Saudara lihat kata-kata di sini. Hari depan yang penuh. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan sedikit, tetapi penuh. Saudara paham ya, penuh ya? Artinya tidak ada satupun yang dikecualikan. Kalau saudara punya gelas diisi penuh, ya sudah isinya itu. Tidak jadi diisi lagi, kecuali engkau membuangnya. Maka baru kosong lagi. Tapi kalau sudah penuh, berarti tidak ada ruangan untuk yang lain. Artinya apa? Ketika di depan kita penuh harapan, harapan apa? Harapan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi saudara-saudara, saat ini apapun keadaanmu, engkau punya kesempatan untuk mengisi masa depanmu dengan penuh harapan-harapan yang damai sejahtera. Penuh loh, artinya apa? Seluruh aspek kehidupanmu. Aspek rohani, oh ya Tuhan, aku kepingin lebih sabar. Bisa. Aku kepingin lebih menguasai diri. Aku ingin lebih cinta Yesus. Dan sebagainya. Penuh. Aspek jasmani, Tuhan aku kepingin sehat. Bisa. Karena apa? Semua aspek dikatakan penuh. Artinya semuanya ada harapan. Aku sekarang miskin Tuhan, kekurangan segala sesuatu. Aku kepingin tidak kekurangan. Bisa. Tuhan aku bodoh. Pelajaran selalu ngulang, selalu tidak bisa. Bisa Tuhan akan kasih engkau kemampuan. Karena apa? Dikatakan penuh harapan. Artinya segala aspek kehidupanmu tidak satu pun yang tidak ada harapan. Enggak ada yang enggak ada harapan. Semuanya ada harapan. Penuh. Aku elek, golek jodoh angel. Oh, itu bukan alasan. Kalau Tuhan kasih bisa. Masih ingat kesaksiannya Papi? Seorang pembantu dapat suami dari Belanda. Wah. Bisa tuh? Bisa. Karena apa? Tuhan berjanji bahwa hari depan kita penuh harapan. Artinya semua aspek hidup kita. Dari A sampai Z, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari masalah jasmani sampai rohani. Dari masalah yang serius sampai masalah yang ya nggak serius. Semuanya ada harapan. Dan ini yang punya rancangan bukan kita tetapi Tuhan. Jadi Tuhan punya rancangan. Tuhan punya harapan supaya hidup kita penuh harapan. Penuh dengan apa? Penuh dengan segala sesuatu harapan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi saudara-saudara, ayat ini hanya perlu diterima dengan iman. Kalau saudara beriman, ayat ini benar Tuhan yang ngomong, maka saudara akan mulai berani berharap untuk seluruh aspek kehidupan. Jangan takut berharap. Saya masih ingat Pak Yohanes dulu khotbah di sini. Dia ngomong hidupmu harus penuh dengan mimpi-mimpi yang besar. Nah ini sebetulnya. Mimpi-mimpi itu kan belum terjadi. Mimpi-mimpi itu kan harapan. Dan engkau jangan takut berharap tentang apapun dalam setiap aspek kehidupan. Dan saya pernah masih ingat omongannya Pak Adi Sutanto, Ketua Sinode JKI, ngomong, kalau engkau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Kalau berharap kepada Tuhan, jangan yang terlalu kecil. Itu seperti ngeremehkan dia. Taruh harapan kepada Tuhan, itu yang
tinggi yang besar. Sebab memang dia di tempat maha tinggi. Aku bapakku, ibuku enggak pinter, enggak kaya. Masa aku bisa jadi bos nantinya? Bisa. Karena yang punya rancangan bukan engkau, Tuhan yang punya rancangan. Jadi mulai hari ini kalau engkau terhadap ayat ini, bahwa Tuhan yang berfirman, bahwa dia memang punya acara, punya rancangan, jangan takut berharap. Mulai hari ini engkau set, engkau atur, aku punya harapan, ke depan begini, ke depan begini. Semua aspek hidupmu, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, engkau boleh harap kepada Tuhan. Engkau harus percaya bahwa ini memang Tuhan yang bicara. Kalau engkau nggak percaya, ya nggak akan terjadi. Karena dengan Tuhan itu harus dengan dasar iman. Kita lanjut. Seringkali anak-anak Tuhan punya banyak harapan, banyak yang nggak terjadi. Oh, padahal Tuhan loh yang mau. Oh, iya, Tuhan yang mau. Karena Tuhan yang mau, maka kita harus pakai caranya Tuhan. Kalau Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya rancangan harus pakai acara, pakai cara kita sendiri. Dijamin 99% gagal. Karena itu kita harus tahu bagaimana caranya Tuhan supaya harapan ini terjadi. Ini kita hanya belajar satu saja hari ini, satu ayat saja. Sebetulnya banyak, tetapi enggak mungkin cukup waktunya. Satu ayat saja, Roma pasal 12 ayat 12. Bagaimana menjaga harapan ini? Karena itu di Facebook Live ini saya kasih judul mengawal harapan. Karena harapan ini harus dikawal, harus dijaga. Supaya harapan ini berbuah nantinya. Berbuah dengan damai sejahtera. Kita baca Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini ada tiga poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang namanya harapan sudah terjadi belum? Belum kan? Aku berharap kaya, artinya aku sekarang belum kaya. Aku berharap pinter, artinya sekarang belum pinter. Aku berharap punya istri yang baik atau suami yang baik, artinya belum punya istri dan punya suami. Aku berharap punya pekerjaan yang bagus, artinya belum punya pekerjaan yang bagus. Kalau sudah punya, enggak berharap lagi kan? Artinya, kondisi saat ini tentu tidak sesuai harapan kita. Betul ya? Seseorang yang punya pengharapan artinya kondisi saat ini tidak sesuai pengharapan kita. Kalau kita berharap kaya, kalau sudah kaya senang apa enggak? Senang toh. Berharap pinter, kalau sudah pinter senang apa enggak? Senang. Itulah dunia. Kalau sudah tercapai baru senang. Lain, Rasul Paulus menasihatkan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika engkau belum kaya, bersukacitalah. Ketika engkau belum pinter, bersukacitalah. Ketika engkau belum dapat pekerjaan baik, bersukacitalah. Ini yang sulit toh. Tapi ini yang bisa bikin pengharapanmu nanti terjadi. Rasul Paulus tahu rahasia ini, bahwa sukacita di dalam pengharapan itu yang akan bikin pengharapan itu akan terjadi. Kita buka ayat hafalan kita ya, ini ditandai ya, nanti kita ke bait sini lagi Roma 12:12. Kita buka Mazmur 37. Nah, sudah hafal atau ayat ini ya? Mazmur 37 ayat 3 dan 4.
Ini ayat hafalan kita, bolak-balik kita baca ini. Rasul Paulus juga tahu pasti ayat ini. Saya baca Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Yahwa dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saya tadi ngomong di awal bahwa kita bisa punya pengharapan kalau kita percaya, beriman akan ayat yang tadi, Yeremia 29 ayat 11 tadi. Bahwa dia punya rancangan. Kalau kita beriman kepada dia bahwa betul dia punya rancangan, hari depan kita penuh harapan, maka kita mulai berani berharap. Karena itu ketika kita berharap, kita harus percayalah kepada Yahwa, percaya kepada Tuhan. Dan apa buahnya kalau percaya kepada Tuhan? Lakukan yang baik. Banyak orang saat ini kepingin punya uang, kepingin pada kekayaan karena miskin sekali. Karena masih berharap kan belum terjadi. Maka dia melakukan yang baik. Murang-muring tok mecucu hidupnya setiap hari. Murang-muring, gampang tersinggung. Dan sebagainya. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan kalau mau pengharapannya terjadi, dia harus percaya kepada Tuhan. Melakukan yang baik. Harus tetap baik. Banyak orang gini, nanti aku akan begini kalau sudah begini. Ma, aku nanti sudah dapat pengharapan itu aku akan bantu mama nyapu. Itu dunia, kalau Tuhan enggak. Saat engkau masih berharap, saat masih belum terjadi, lakukan yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia. Aku nanti sudah motor, aku setia ke gereja. Itu dunia. Nanti kalau sudah punya sepeda motor baru setia. Jangan. Ketika engkau masih berharap, ketika engkau masih belum punya sepeda motor, setia datang ke gereja. Setia berdoa, setia baca firman, setia memuji Tuhan. Sambungannya ayat 4, dan bergembiralah karena Yahwa, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hati itu kan sama dengan harapan. Ketika engkau bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan membuat harapanmu terjadi. Karena itu tadi di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Memang tidak mudah. Orang dunia selalu setelah harapannya tercapai baru bersukacita. Dan ini ketika anak-anak Tuhan melakukan hal itu, membuat harapannya tidak pernah terjadi. Karena cara Tuhan bukan cara dunia. Di dalam Tuhan, ketika engkau punya harapan kepada Tuhan, engkau harus bersukacita ketika masih berharap. Ketika masih berharap. Jadi ketika harapanmu belum terjadi, saat itulah waktu yang paling tepat untuk bergembira karena Tuhan. Loh, kok bergembira karena Tuhan? Iya, karena Tuhan yang punya rancangan tadi itu. Kan Tuhan yang punya rancangan. Ya kita harus bergembira karena Dia. Karena Dia yang akan menjamin hari depan kita penuh dengan harapan. Jadi saudara lebih ngerti ayat ini sekarang ya. Kenapa kok bergembira karena Tuhan ya? Karena Tuhan yang punya rancangan. Hari depan penuh harapan. Karena kita harus bergembira karena Dia. Ketika kita bergembira karena Dia, kita akan lakukan yang baik. Kita akan berlaku setia. Karena tadi bergembira itu kan bukan cuma bergembira. Dan bergembiralah artinya tidak boleh dilepas dari sebelumnya. Karena itu saya baca mulai dari ayat 3. Saudara tidak boleh mencuplik ayat 4 saja, harus nyambung dengan ayat 3 karena dan bergembiralah. Berarti ada sebelumnya yaitu berlaku yang baik dan berlaku setia. Jadi kalau engkau percaya Tuhan punya rancangan yang baik itu, engkau akan mulai berani berharap. Dan supaya harapan kita terjadi, kita harus mulai poin pertama. Bergembira karena Tuhan. Bersukacita, walaupun engkau belum sukses, engkau belum pinter,
engkau belum kaya, engkau belum sembuh, tetap engkau harus bergembira karena Tuhan. Dan engkau berkata, aku bergembira karena aku punya harapan, aku bisa sembuh, aku bisa kaya, aku bisa pintar, aku bisa punya pekerjaan baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau engkau bersuka cita seperti itu, engkau akan seperti Daud yang menari-nari. Ya. Bila roh Tuhan ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Dan nanti kalau saudara mengerti ini, saya tidak akan dengar lagi pimpin pujian ngomong, ayo semangat nyanyinya, ayo menari, tidak ada. Karena kalian, anda semua akan bergembira karena Tuhan. Tidak perlu pemimpin pujian mengingatnya untuk bergembira. Tidak perlu mengingatkan pujian untuk menari-nari. Engkau akan lakukan dengan isi hatimu, dengan segenap kekuatanmu, karena engkau tahu ini kuncinya supaya harapan-harapanmu tidak gagal. Kalau engkau bisa menari seperti Daud, engkau akan mengalami kesuksesan-kesuksesan yang dialami Daud. Sepele kan sebetulnya imannya Daud, dia bergembira karena Tuhan. Sehingga banyak keinginan hatinya yang digenapi Tuhan. Nah ini seringkali kita nggak tahu rahasia ini. Aku berharap Tuhan bikin aku kaya. Dan sementara saya belum kaya, aku tak mencucuai. Becungi gitu ya. Jangan bergembira walaupun engkau belum kaya, engkau belum pintar, engkau belum sukses, engkau belum dan sebagainya, dan sebagainya. Ini aspek rohani. Kalau dari aspek psikologi, saya tahu namanya manusia. Manusia itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Anak kecil akan meniru orang tuanya dan mulai kebiasaan-kebiasaan sama dengan orang tuanya. Ada ilmu kedokteran ngomong diabetes itu nurun. Padahal sebetulnya enggak. Yang diturunkan adalah kebiasaan salahnya. Yang makan gula berlebihan diturunkan ke anaknya. Kalau anaknya enggak nurun itu, dia tidak akan dapat diabetes. Yang diturunkan itu kebiasaan sebetulnya. Karena di dalam Tuhan apalagi kutuk itu diputuskan. Tetapi seringkali kita meniru kebiasaan-kebiasaan yang salah. Saudara tahu seorang atlet badminton dia akan berlatih. Kalau ada bola gitu aku akan begini. Ketika bertanding dia akan melakukan seperti yang dia latih. Petinju, saya pernah lihat videonya Mike Tyson berlatih. Habis pukul kiri, pukul kanan, uppercut. Terus saya lihat cuplikan tandingannya persis. Yang dia lakukan itu persis yang dia latih ternyata. Habis pukul kiri, pukul kanan, uppercut begini. Sampai badannya melenggok-lenggok begini kan. Ternyata latihannya ya seperti itu dia. Kalau Anda sekarang ini sementara harapanmu belum tercapai, engkau sudah melatih bergembira karena Tuhan. Ketika harapanmu terjadi, engkau kan bergembira. Yang engkau ingat siapa? Kalau engkau biasa bergembira karena Tuhan, maka ketika engkau bergembira, engkau ingatnya Tuhan. Secara psikologi, itu saudara-saudara secara manusiawi. Kalau engkau sudah membiasakan diri bergembira karena Tuhan, ketika harapanmu terjadi, ketika engkau bergembira karena harapanmu terjadi, engkau akan ingat Tuhan. Kalau enggak, engkau pasti enggak ingat Tuhan deh. Kebanyakan orang, sebagian besar orang ingat Tuhan ketika susah, ya toh? Ketika sakit, ketika menderita. Kalau sedang baik-baik saja, ingatnya yang lain. Seperti sering kali di sini Pak Pendeta Daniel di sini Pak Api sering menyampaikan. Rajin sementara ini ke gereja hari Minggu, enggak pernah datang hari Minggu. Ada apa? Cek gereja dulu. Begitu punya kendaraan, mulai bisa ngelencer, mulai ditinggalkan ibadahnya.
Padahal papi sering kali loh ya selalu ngomong, habis ke gereja ngelencero enggak apa-apa. Nah, karena itu kalau kita sudah melatih diri bergembira karena Tuhan, maka ketika kita mendapatkan harapan kita enggak akan lupa Tuhan. Kita akan ingat Tuhan. Jadi nasihat Rasul Paulus ini, poin 1 ini sudah harus kita lakukan, wajib itu. Kalau engkau ingin harapanmu semuanya tercapai, engkau harus bersuka cita dalam pengharapan. Ketika pengharapan itu belum terjadi, engkau sudah harus bersuka cita. Kita buka Efesus pasal 3. Galatia, Efesus, Filipi. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Banyak orang cuma mencuplik ayat 20. Tuhan bisa menjawab doa lebih daripada kita doakan. Itu seringkali menjadi ayat emasnya anak-anak Tuhan. Lupa ayat 21. Untuk apa sih Tuhan kok melakukan lebih daripada doa kita, lebih daripada pikiran kita? Untuk apa sih? Untuk 21, supaya bagi Dia kemuliaan. Kalau kita enggak baca ayat 21-nya, ketika kita dapatkan jawaban doa kita, bahkan lebih dari yang kita doakan, kita enggak akan ingat untuk memuliakan Dia. Oh, gara-gara aku pinter, aku hoki pancene wonge. Bejo terus aku bolak-balik oleh hadiah, aku mesti berhasil. Nah, toh nanti akhirnya memuliakan diri sendiri atau memuliakan orang lain. Aku ditolong sama si A loh. Sahabat baik kuwi sing nulung aku bolak-balik. Yang dimuliakan sahabatnya atau dirinya atau siapa? Bukan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa ayat 20 ini ada sambungannya, bagi Dialah kemuliaan. Karena itu ketika kita di dalam pengharapan, kita harus berlatih, belajar, bersuka cita. Karena Tuhan. Seperti Mazmur 37 tadi. Bergembira karena Tuhan. Supaya kita latihan, kita kemudian punya kebiasaan, kita tahu kalau gembira itu ingatnya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab lebih daripada doa dan pikiran kita, maka hasilnya kita akan memuliakan Tuhan. Kalau saudara tidak bersuka cita dalam pengharapan, pengharapanmu tercapai, 90% akan lupa Tuhan. Bisa. Saya sudah melihat banyak kejadian sampai saya umur hampir 50 tahun. Kebanyakan sudah tidak ingat Tuhan. Nah, tapi kalau sudah mengalami proses bergembira karena Tuhan, di saat harapanmu belum terjadi, engkau akan ingat Tuhan. Ketika engkau bergembira, engkau akan memuliakan Tuhan. Ayat 20 ini berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Apa yang saudara doakan? Harapanmu kan? Apa yang saudara pikirkan? Harapanmu kan? Jadi dengan perkataan lain saya bisa bicara bahwa Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kau harapkan. Dan itu akan terjadi, Mazmur 37 tadi, pengharapanmu akan engkau dapatkan ketika engkau bergembira karena Tuhan. Jadi kalau saya sambungkan Roma 12, Efesus 3, dan Mazmur 37, kalau saudara punya pengharapan dan saudara mau pengharapan itu terjadi, saudara harus yakin
bahwa Dia bisa menggenapi harapanmu lebih daripada yang kau harapkan, yaitu bila engkau bergembira di dalam Dia. Bergembira karena Dia yang punya rancangan hidupmu penuh pengharapan tadi. Supaya ketika engkau berlatih bergembira di dalam Dia, ketika harapanmu dipenuhi Tuhan bahkan lebih daripada yang kau harapkan, engkau akan memuliakan Tuhan. Rodok ruwet ya. Ternyata 3 ayat, 4 ayat sama kalau yang Mazmur itu sama, 3 ayat. Jadi saudara harus paham ini. Jangan engkau bersedih hati ketika pengharapanmu belum tercapai. Karena justru ketika engkau bersedih hati, engkau bersusah hati, engkau tidak berlaku baik, engkau tidak berlaku setia, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengharapanmu itu terjadi dalam hidup. Aku tak kerja keras, tidak bisa. Kalau kerja keras berarti engkau tidak sedang menjalani Yeremia tadi, bahwa itu rancangannya Tuhan. Kalau engkau mau menjalani rancangannya Tuhan, engkau harus pakai caranya Tuhan. Kalau engkau mau masa depanmu penuh harapan, yang penuh damai sejahtera, engkau harus pakai caranya Tuhan. Engkau harus bergembira karena Tuhan. Engkau harus bersuka cita di dalam pengharapan. Ketika pengharapanmu belum tercapai, engkau bersuka cita. Kita kembali ke Roma 12. Jadi jelas ya, bersuka cita dalam pengharapan, saudara sudah paham. Poin yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Pengharapan muncul karena kita beriman dari ayat yang Yeremia tadi. Dan kita tahu di dalam kekristenan kita hanya tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketika pengharapan kita belum tercapai, artinya kondisi kita tidak seperti yang kita inginkan, Mas Ian. Artinya akan terjadi namanya kesesakan. Saudara artinya tahunya sesak itu tidak cukup ya. Artinya uangmu tidak cukup, sehatmu tidak cukup, apamu tidak cukup, semuanya kepintaranmu tidak cukup, apapun yang terjadi saat ini tidak mencukupi seperti yang engkau mau. Itulah kesesakan. Aku kepingin lari, tapi kakiku sakit, tidak bisa lari. Sesak kan? Aku kepingin bekerja untuk Tuhanmu, untuk pekerjaan Tuhan, tapi nggak punya uang, sesak toh. Aku kepingin banggakan orang tua aku mau jadi anak murid yang pinter, tapi aku bodoh, sesak toh, tidak cukup toh. Itulah kesesakan di mana apa yang kita mau ini belum terjadi, maka terasa ada kesesakan dalam hidup kita. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan, sabarlah dalam kesesakan. Dan kalau saudara baca di 1 Korintus 13, baca sebentar ya, 1 Korintus 13 ya ayat 4. Ini juga ayat hafalan harusnya. Cuman hari ini saya sambung menyambung supaya sudah tahu gambaran utuhnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Saya bacakan. Kasih itu sabar. Kasih itu dan seterusnya. Saya lompat ke ayat yang ke-7. Ia kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu diawali dengan sabar, diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di dalam Roma 12 ayat 12 ini, ketika Rasul Paulus ngomong sabarlah dalam kesesakan, artinya ya memang benar harus sabar. Artinya kenakan jubah kasih di dalam kesesakanmu. Karena itu kalau kita baca di ayat 13, saudara baca 13. Roma 12:13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Loh, Rasul Paulus ini piye toh? Wis tahu aku dalam kondisi kesesakan kok disuruh membantu. Kesesakan itu kan kekurangan, kenapa aku disuruh membantu?
Tanpa mengenakan jubah kasih, engkau tak mungkin membantu yang lain di dalam kondisi kesesakan. Tetapi kalau engkau mau pengharapanmu terjadi, engkau harus lakukan ini. Memberi itu, membantu, tidak harus uang loh. Bisa tenaga, bisa pikiran, bisa perhatian, bisa doa, ya toh, bisa nasihat, bisa apapun. Intinya, walaupun kondisimu saat ini penuh dengan kesesakan, apakah engkau kekurangan, apakah engkau sakit, apakah engkau apapun kondisimu yang tidak sesuai harapanmu, engkau tetap harus bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ya kita semua ini, orang-orang yang berharap Tuhan, yang percaya Tuhan itu orang-orang kudus. Ya saling membantu. Kenapa kok dalam kondisi kesesakan malah disuruh membantu? Kenapa? Apa rahasianya? Masih ingat tak? Tuhan Yesus ngomong apa? Beri, maka engkau akan diberi. Baca ya, ya. Lukas 6:38. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, kenapa kok Rasul Paulus menasihatkan itu? Sabar dalam kesesakan. Kalau saudara nggak belajar sabar, saudara akan dalam bahasa Jawanya kemerungsung, pikirannya akan bulat, pikirannya akan, mikir ini kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Kalau pikirannya seperti itu bisa nggak bantu orang lain? Nggak bisa. Tetapi kalau sudah belajar sabar, ya sabar ya, sabar. Ini masih belum, Tuhan masih sedang bekerja, sabar. Ketika sabar kan tenang. Ketika tenang kita baru bisa mikirkan, aku bisa bantu apa ya? Nah, karena itu ketika engkau dalam kesesakan, engkau harus sabar. Ketika harapanmu belum terjadi, engkau sesak kan rasanya, sabar. Karena ketika engkau sabar itu, engkau bisa lakukan yang baik, yang setia tadi. Engkau bisa bergembira dan engkau bisa memikirkan, aku bisa bantu apa ya? Aku uang enggak punya, tenaga enggak bisa. Mulut ngomong ya gak pinter ngomong, aku tak doa aja. Tuhan, aku berdoa buat si A yang sakit. Aku dewe sakit, enggak apa-apa. Saudara sakit, doakan orang yang sakit, enggak apa-apa. Tapi Mami kan sering mengajarkan di sini kan. Kalau kita berdoa untuk orang sakit itu kuasa Tuhan akan melewati kita ke orang sakit itu dulu. Melewati kita dulu baru ke orang sakit itu. Artinya engkau juga akan disembuhkan. Jadi tidak ada alasan aku tidak bisa memberi, tidak bisa membantu, tidak ada. Apapun kondisimu engkau paling tidak bisa berdoa untuk orang itu. Tetapi bagaimana engkau mau mendoakan orang lain kalau pikiranmu sendiri, aduh kok gini, kok gini, kok gini, kok gini, kok gini. Tidak bisa, engkau harus sabar dulu. Sabar, maka engkau belajar sabar, engkau mulai menghidupkan kasihmu. Ketika kasihmu muncul, berkuasa dalam hidupmu, engkau baru mikirkan, aku bisa bantu apa? Itu kan kasih toh. Jadi pengharapan muncul karena ada iman. Tapi pengharapan itu tidak akan menjadi buah yang manis kalau engkau tidak selesaikan dengan kasih. Karena itu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena kasih ini yang menentukan pengharapanmu akan terjadi atau tidak.
Karena Yesus ngomong, beri, engkau diberi. Bantu, engkau akan dibantu. Siapa yang bantu kita? Siapa yang beri kita? Tuhan yang punya rancangan tadi itu. Ketika kita punya pengharapan, lalu kita memikirkan bagaimana aku membantu yang lain, orang-orang kudus ini, maka Tuhan memikirkan engkau. Ya apa supaya harapannya orang itu terjadi ya? Nah, harus dilakukan saudara. Kalau enggak, Tuhan enggak akan turun tangan. Ketika engkau tidak mulai membantu yang lain, Tuhan juga enggak bantu. Siapa kita? Kita ini lo enggak layak sebetulnya. Tapi kalau kita sudah mulai membantu orang lain, maka Tuhan akan bantu supaya harapanmu terjadi. Dan dikatakan, ukuran yang kamu pakai akan dipakai. Banyak sekali kita punya harapan besar, tapi ukuran kita kecil. Ukuran kita harus besar kalau harapan kita besar, saudara-saudara. Aku bantunya iso doa. Doa yang besar ya apa? Yo, kamu kan doanya buat Pak Pendeta toh. Doa juga si A, si B, si C, si D. Nah, doakan buat penginjilan, doakan buat ini. Ukuranmu besar. Cocok dengan harapanmu yang besar. Karena Tuhan ngomong, ukuran yang kamu pakai, aku pakaikan ke kamu juga. Banyak anak-anak Tuhan nggak tahu rahasia ini. Cuma pokoknya aku berharap Tuhan, aku beriman, aku yakin terjadi. Nggak bersuka cita. Nggak terjadi. Nggak bantu. Nggak berusaha membantu yang lain. Nggak terjadi. Harus. Kita lanjut poin yang ketiga. Kembali ke Roma 12 tadi. Bertekunlah dalam doa. Wah Pak, nah ini oke Pak, setuju. Aku berharap pasti aku berdoa. Ya, lebih gampang yang ini ya. Enggak semudah itu ternyata. Bertekunlah dalam doa. Banyak kali kita berdoa 3 kali, 7 kali, 10 kali, 100 kali, lama-lama kok nggak terjadi Tuhan, kita berhenti berdoa. Ya betul apa betul? Kita seringkali berhenti berdoa, padahal dikatakan bertekun di dalam doa. Artinya aku tidak akan berhenti sampai dijawab Tuhan. Nah, ada istilah sekarang ini push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi ya. Itu. Bertekun di dalam doa. Apakah stop di situ? Enggak, saudara-saudara. Kita buka Matius 6. Matius 6 ayat 12. Ini soal doa Bapa kami. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan, ketika engkau berdoa jangan lupa ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan bertekunlah di dalam doa, artinya bertekunlah mengampuni orang lain. Betul enggak? Kalau engkau berdoa tanpa mengampuni orang lain, doamu tidak akan dijawab Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Masih ingat ayat yang biasanya kita juga hafalan? Bukan Tuhan kurang panjang tangannya, bukan Tuhan kurang tajam telinganya, tapi ada penghambat yaitu dosa. Ketika kita mengampuni dosa orang lain, dosa kita diampuni. Tidak ada hambatan lagi untuk Tuhan mewujudkan pengharapan-pengharapan. Jadi ketika dikatakan bertekunlah di dalam doa, itu tidak sekedar doa, tapi juga engkau harus bertekun mengampuni orang yang bersalah kepadamu.
Enggak segampang itu ya Pak ya. Enggak cuma doa. Enggak, karena doamu sia-sia ketika engkau tidak mengampuni yang bersalah kepadamu. Kita ini loh kan penuh dosa sih. Enggak layak ditolong Tuhan loh. Tapi lihat tadi kita baca di apa tadi? Lukas 6. Ukuran yang kamu pakai, aku pakaikan ke kamu juga. Ketika engkau mengampuni orang, aku ampuni. Ketika engkau banyak mengampuni orang, aku banyak mengampuni. Jadi semakin besar pengharapanmu, engkau harus semakin banyak mengampuni. Engkau harus lebih bersemangat mengampuni. Engkau harus lebih agresif mengampuni. Engkau harus lebih hobi mengampuni. Saudara tahu yang namanya hobi mengampuni? Sing bagi orang lain tidak salah, kamu anggap salah. Maaf ya. Masih ingat yang sinetron Bajai Bajuri? Maaf, benar-benar ngomong maaf terus tapi ya itu guyonan ya. Tetapi artinya dia apa? Orang-orang yang kesalahan kecil pun dia mencari tak ampuni, cari tak ampuni. Jadi tidak mau menyimpan sama sekali kesalahannya orang dalam hati. Itu yang namanya bertekun mengampuni. Ketika engkau bertekun di dalam doa, mau tidak mau engkau harus bertekun mengampuni. Baca Matius pasal 5, maju ke depan. Matius 5 ayat 44. Ini lebih ngeri lagi. Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sudah bukan temanmu, bukan orang tuamu, tapi musuhmu, orang yang menganiaya kamu. Kalau bahasa zaman sekarang yang menyakiti kamu. Kan banyak orang yang tersakiti toh. Justru ketika engkau tersakiti, itu tugasmu untuk mulai mengasihi orang yang menyakiti kamu. Kalau engkau tidak mau lakukan, ya pengharapan hanya tinggal pengharapan. Jangan heran, aku berharap ini kok nggak terjadi toh. Berharap ini nggak terjadi, padahal janjinya tadi di Yeremia, masa depan penuh harapan. Lah yang nggak terjadi, wong engkau tidak bertekun dalam doa. Loh, aku sudah berdoa, engkau tidak bertekun mengampuni. Seseorang yang bertekun dalam doa akan otomatis bertekun mengampuni. Dan Tuhan ngomong enggak cuma berdoa, kasihi musuhmu. Karena dikatakan ada ayat yang lain, beri makan musuhmu. Ya betul enggak? Mengasihi musuhnya. Orang yang musuhi justru dikasih, justru didoakan. Yang menganiaya, yang menyakitimu justru didoakan, justru diampuni, dikasih. Maka Tuhan yang memakai ukuranmu, layak gak sih musuh itu diampuni? Tidak layak toh, layaknya dijotos toh ya. Orang yang menyakitimu layak gak dibaiki? Layaknya ditunjuk toh ya. Tetapi ketika engkau melayakkan musuhmu untuk engkau ampuni, melayakkan musuhmu untuk engkau kasihi, ukuran itu dipakai Tuhan. Dia akan melayakkan engkau untuk menerima segala harapan-harapan yang engkau punya. Tuhan, aku kepingin kaya. Mbahmu titip dah. Kasarnya ngomong kan gitu ya, Tuhan bisa ngomong gitu ya. Engkau enggak layak minta kaya, engkau punya ukuran apa kau minta kaya. Tetapi karena engkau melayakkan musuhmu yang enggak layak untuk engkau kasih, maka aku layakkan engkau untuk menjadi kaya. Tuhan ngomong gitu lah enak ya. Tetapi seringkali kita nggak mau menabur dulu, kita nggak mau melayakkan orang lain dulu, sehingga kita nggak dilayakkan Tuhan juga. Hei Yusak, engkau kok berharap begini, engkau nggak layak. Ya Tuhan, aku nggak layak. Tapi aku belajar melayakkan musuh-musuhku untuk aku kasih. Tuhan akan tersentuh hatinya. Ya, ukuranmu aku pakai, engkau aku layakkan. Nah, begitu saudara-saudara.
Jadi ketika engkau berhadapan dengan orang yang menganiaya engkau harus ingat. Aku bertekun dalam doa. Aku harus bertekun mengampuni. Aku harus bertekun mengasihi. Bahkan bila aku punya uang, tak jak makan orang itu. Nah, gitu kan. Duitku gak cukup. Ingat, sabar dalam kesesakan. Artinya, walaupun engkau sesak, ya usahakan ada. Gak iso, gak ada, uangnya gak cukup, bener gak cukup, ya wis doakan. Kalau musuhmu gak bisa makan, doakan supaya dia bisa makan. Ojo, kapok kon gak iso makan, jangan. Tuhan tolong kasih dia makan. Ya toh? Nah, bertekun di dalam doa. Tidak sekedar engkau banyak doa. Engkau harus belajar mengampuni, mengasihi musuh-musuhmu. Karena itu kalau kita kembali ke Roma 12 ayat ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi banyak orang cuma belajar Roma 12. Harusnya dibaca lengkap 13 dan 14. Karena itu nyambung. Karena ketika kita bertekun di dalam doa, kita harus melakukan yang ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, seringkali harapan-harapan kita gagal karena cuma 3 poin ini kita tidak lakukan. Padahal Tuhan sudah punya rancangan. Hari depan yang penuh harapan. Hari ini saudara-saudara, kita harus kawal harapan-harapan kita. Kita harus berani punya harapan karena Tuhan yang berjanji. Tuhan yang merancang ini semua. Kita jangan takut berharap sebesar apapun, semustahil apapun harapanmu, tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita harus mengawal pengharapan kita ini. Kita jagai pengharapan ini, kita harus jagai. Seperti sebutir telur, jangan sampai pecah, harus sampai netes. Bagaimana caranya menjaga, mengawal pengharapan kita? Yang pertama tadi, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Tetapi tidak semudah mengucapkan 3 kalimat ini. Tapi tadi yang sudah saya uraikan lebih dalam. Banyak hal-hal yang harus kita kerjakan untuk menjalani 3 poin ini, saudara-saudara. Kita sudah simpan setiap khotbah ini di Facebook dan di YouTube. Kalau saudara lupa, dengarkan lagi. Saya sendiri yang berkhotbah kadang-kadang dengarkan lagi. Karena saya juga perlu diajar. Karena firman Tuhan itu pedang bermata 2. Tidak hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Hari ini saudara-saudara, saya berharap saudara mulai berani berharap. Semustahil apapun saudara mulai berharap. Sebab yang kau harapkan itu Tuhan yang rajanya mengadakan perkara-perkara mustahil. Dan saya berharap saudara bisa melakukan 3 poin ini minimal. Sebetulnya banyak ayat-ayat yang lain, tapi hari ini kita kerjakan ini aja sudah cukup sulit. Tetap bersukacita karena Tuhan dalam pengharapan. Tetap sabar dalam kesesakanmu dan usahakan engkau mengasihi, membantu, menolong, mengupayakan berbuat yang baik dengan setia. Dan saudara harus bertekun di dalam doa, bertekun berdamai dengan orang lain, bertekun mengampuni, bertekun menolong, bahkan walaupun itu musuhmu ataupun lawan, ataupun yang menganiaya kamu. Dan biarlah kita kalau melakukan ini, sebetulnya secara nggak sadar nanti kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan ketika semakin serupa dengan Kristus, Tuhan akan ngomong, aku kenal. Maka pengharapannya aku jadikan. Saya berharap harapan-harapan saudara akan digenapi Tuhan. Waktunya tidak panjang lagi, waktunya singkat, tetapi saya yakin akan ada harapan-harapan dahsyat yang akan digenapi Tuhan. Mari kita duduk dalam doa.
Minomoto situ kataku namu sikatu ratakana masuni mikinamu tarana masuni. Tuhan, Engkau yang punya rancangan, Engkau yang punya acara, Engkau yang punya kehendak, Engkau yang punya harapan bahwa hidup kami, masa depan kami dipenuhi dengan harapan-harapan yang penuh damai sejahtera. Tapi kami tahu Tuhan ada konsekuensi supaya harapan-harapan itu terjadi. Hari ini kami belajar 3 poin Tuhan. Ajar kami untuk bersuka cita karena Engkau Tuhan. Di dalam kondisi harapan-harapan kami belum tercapai sekalipun. Ajar kami untuk bersabar menanggung kesesakan Tuhan. Supaya kami tidak memikirkan diri kami sendiri. Tetapi kami sudah mulai memikirkan orang lain. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku kasihi kepada orang-orang yang bisa aku kasihi? Khususnya kepada sesama orang-orang kudus. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk bertekun di dalam doa. Dan di dalam doa-doa kami bertekun mengampuni. Bahkan kami mengasihi musuh kami. Tuhan, kami tahu perkara-perkara ini mustahil untuk dilakukan daging seperti kami ini. Tetapi Roh Kudus, Engkau berkuasa. Topang kami Tuhan. Mampukan kami, sebab ini Engkau sendiri yang punya acara Tuhan. Engkau yang punya rancangan, maka jadikanlah, karena kami ini hamba-hambamu siap melakukannya Tuhan. Mutara nama suni mikina mutakana. Dan hamba rindu, hambamu berharap, ada harapan-harapan yang saat ini terbang tinggi, naik, tembus ke plafon, naik ke surga. Jangan berhenti berharap, saudara-saudara. Harapan-harapanmu ditunggu Tuhan di sorga. Ada harapan-harapan yang mulai terbang saat ini naik ke atas. Mutimikina musakana matu sakarana masih. Tuhan Roh Kudus, mampukan kami menjagai harapan-harapan ini. Mampukan kami melakukan apa yang sudah disampaikan hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menopang kami, menolong kami Tuhan. Dan biarlah semua yang sudah mendengar firman ini diberi kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.